Karena yang mencukupi Presiden threshold, Parlemen threshold hanya PDI Perjuangan. Partai lain satu pun tidak mencukupi ambang batas calon presiden. Harus koalisi. Maka kenapa ketika disahkan Parlemen threshold 20% goal? Karena politisi banyak daripada orang-orang yang menguasai parlemen 20%. Politisi yang mengesahkan undang-undang dikuasai oleh orang-orang yang menguasai parlemen 20%, sehingga parlemen threshold dan presiden threshold disahkan 20%. Coba seperti Rocky Gerung bilang, kenapa 20%, kenapa tidak 50%? Rocky Gerung bilang itu sebagai bentuk protes. Tidak ada yang berani parpol memasang 90%, karena sulit bagi parpol-parpol manapun untuk menempuh 50%, karena parpol ini banyak. Kalau menetapkan presiden threshold parlemen 50%, maka otomatis PDIP pun tidak bisa mencalonkan sendiri calon presiden, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, berjumpa kembali melalui channel Anak Buluh TV dengan tema percuma pilih partai. Percuma pilih partai kalau hanya partai akhirnya menjadi pecundang. Itulah temanya, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, menyikapi tahun-tahun pemilu, baik pileg maupun yang lebih penting dari pileg, yaitu pilpres, mana tahun-tahun pemilu sudah diambang gerbang, artinya menuju tahun pemilu, di mana partai-partai politik sekarang disibukkan dengan deklarasi capres-cawapres untuk mendongkrak elektabilitas parpol, artinya mendongkrak elektabilitas partai politik ke peminat publik, saudara-saudara sekalian. Sehingga saudara-saudara sekalian, di dalam hal deklarasi capres-cawapres, Partai Nasdem lebih dulu ngegas, saudara sekalian. Mana partai-partai lain belum kepikiran, ataupun memang sudah kepikiran tetapi belum menentukan kapan deklarasi capres. Tapi Nasdem ngegas duluan dengan mendeklarasikan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai capres 2024. Suatu langkah berani Nasdem, di mana Nasdem adalah partai koalisi KIB, partai koalisi Megawati, partai koalisi PDIP, ataupun partai koalisi daripada penguasa sekarang ini. Tapi Nasdem mengambil sikap dan mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai presiden, yang menuai banyak kontroversi daripada partai penguasa. Bahkan dikritik habis-habisan, saudara sekalian, bahwa mereka mengatakan Nasdem dan Surya Paloh membangkang, saudara sekalian. Tetapi Nasdem sebenarnya mempunyai misi dan visi tersendiri. Artinya partai yang berani mengambil resiko tanpa harus mengikuti, tanpa harus mengekor kepada partai koalisi dan partai penguasa. Di mana partai-partai yang lain, saudara-saudara sekalian, seperti Golkar sekarang,
banyak kader-kader Partai Golkar yang lari kepada Anies Baswedan. Seperti kader AMPG Sirajuddin Abdul Wahab. Kenapa mereka lari? Karena mereka menganggap Partai Golkar tidak mempunyai sikap. Artinya tidak mau ataupun tidak sanggup berdiri di atas kakinya sendiri. Dia tetap jongkok kepada partai rejim, saudara sekalian, ataupun partai PDIP, ataupun loyal sekali kepada partai KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, saudara sekalian. Sehingga Partai Golkar tidak berani mengambil sikap untuk mencapreskan presiden, saudara sekalian. Maka fenomena sekarang ini juga partai-partai lain, saudara sekalian. Tetapi berbeda dengan Partai Gerindra yang di mana dulunya Partai Gerindra memang mengusung sendiri capres, dan Partai Gerindra ini diyakini akan mengusung capres tersendiri, saudara sekalian. Tetapi kan bukan Partai Gerindra, Nasdem dan PDI saja yang mempunyai partai. Apabila ini terus berlarut-larut, saudara sekalian, maka dikhawatirkan Indonesia ini akan ada cuma 2 pasang presiden saja. Karena partai-partai kecil tidak berani berkoalisi sesamanya untuk mendukung capres. Partai-partai kecil hanya berani berkoalisi dengan partai KIB, dengan partai PDIP, dengan loyalis penguasa. Partai yang sudah bisa mengusung capres tersendiri karena mencukupi parliament threshold, presiden threshold seperti PDIP dan Pak Koalisi pun sanggup memenuhi syarat mengusung presiden. Tetapi partai kecil malah condong. Kenapa tidak memutus poros lain agar ada capres sampai dengan 4 pasang, sehingga keterwakilan daripada seluruh rakyat Indonesia akan terwakili, tidak hanya fokus pada 1 pasang saja. Kalau memang partai-partai kecil condong jongkok ingin kepada partai penguasa, maka dikhawatirkan calon cuma 2. Bahkan kalau sampai terjadi calon tunggal melawan tong kosong, itu sungguh sangat konyol, saudara sekalian. Maka fenomena ini daripada pemilih-pemilih sekarang, daripada rakyat-rakyat sekarang enggan memilih partai politik. Kenapa enggan memilih partai politik? Karena pemilih daripada rakyat, simpatisan daripada rakyat memilih partai politik ini, partai-partai yang diyakini membawa perubahan, ternyata menjadi partai yang vakum, enggak berkutik, saudara sekalian. Maka fenomenanya terjadi begini. Percuma kita dukung partai habis-habisan yang akhirnya elit-elit partai hanya tunduk kepada penguasa, kepada partai-partai yang besar yang tidak sanggup ataupun tidak mampu berdiri pada kakinya sendiri. Rakyat berharap kepada Golkar ada perubahan. Golkar sibuk dengan KIB. Berharap dengan partai PP misalnya, sibuk dengan KIB. Sehingga poros presiden nantinya 1 atau 2 pasang. Paling kencang 3 orang. Maka mau tidak mau rakyat dipaksakan oleh elit-elit politik tersebut, dipaksakan untuk memilih 1, 2 atau 3. Kenapa berkesan dipaksakan? Karena mau memilih yang lain memang nggak ada. Itulah parliament threshold ataupun presiden threshold yang dikritik oleh banyak ahli hukum, dikritik oleh rakyat. Ternyata parliament threshold tetap diputuskan oleh MK sesuai dengan keputusan pemerintah politisi. 20% parliament threshold, sehingga menyulitkan partai politik untuk berdiri di atas kakinya sendiri tanpa koalisi untuk mendukung capres.
Karena yang mencukupi Presiden threshold, Parlemen threshold hanya PDI Perjuangan. Partai lain satu pun tidak mencukupi ambang batas calon presiden. Harus koalisi. Maka kenapa ketika disahkan Parlemen threshold 20% goal? Karena politisi banyak daripada orang-orang yang menguasai parlemen 20%. Politisi yang mengesahkan undang-undang dikuasai oleh orang-orang yang menguasai parlemen 20%, sehingga Parlemen threshold dan Presiden threshold disahkan 20%. Coba seperti Rocky Gerung bilang, kenapa 20%, kenapa tidak 50%? Rocky Gerung bilang untuk sebagai bentuk protes. Tidak ada yang berani parpol memasang 90% karena sulit bagi parpol-parpol manapun untuk menempuh 50% karena parpol ini banyak. Kalau menetapkan Presiden threshold parlemen 50%, maka otomatis PDIP pun tidak bisa mencalonkan sendiri calon presiden, saudara sekalian. Maka inilah fenomena. Pemilu ini membuat rakyat alergi. Banyak yang alergi. Percuma dukung partai kalau hanya nantinya kepentingan elit-elit partai saja. Kenapa? Mereka tidak mau kehilangan kekuasaan di kementerian, jabatan ini itu segala macam. Yang dinikmati oleh segelintir, oleh tokoh-tokoh di PP pusat. Sedangkan di daerah rakyat simpatisan hanya cukup dengan baju oblong saring kopi, saudara sekalian. Paling kencang dapat uang 50.000, itu mati-matian berjuang demi partai politik. Bentrok sesama saudara. Bentrok di sana, bentrok di sini. Tapi yang akhirnya hanya elit partai yang tidak menginginkan perubahan, saudara sekalian. Maka ke depan ini kita harap kita akan melihat terus, selaku rakyat ini kita pantau terus mana parpol, partai politik yang sanggup membawa perubahan untuk 2024 yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Itulah yang kita dukung nanti yang 2024, saudara sekalian. Jadi kita jangan hanya puas dengan satu baju oblong saring kopi, saudara sekalian. Sementara yang kita harapkan perubahan, tetapi elit-elit partai jongkok ingih kepada partai-partai loyal penguasa. Maka sekian saudara sekalian, semoga menjadi bahan timbangan renungan kita semua selaku pemilih rakyat simpatisan, mana yang akan kita pilih nantinya yang akan membawa perubahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.